Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas hari ini akan ibu ulangi, jelaskan lagi perbedaan simple present dan simple past tense. Nah, seperti yang ibu kemarin jelaskan pada awalnya, kalau apa sih tenses? Tenses itu adalah kalimat yang menjelaskan perbedaan, kalimat yang menjelaskan kapan suatu pekerjaan dilakukan. Gambarannya seperti ini ya. Misalnya, contohnya gini, saya akan pergi ke Bali. Itu pekerjaannya kapan? Ada di masa depan kan? Nah, dia ada di waktu yang ini. Terus kalau misalnya kita bilang, saya sedang liburan di Bali. Nah, kalau saya sedang liburan di Bali berarti pekerjaannya kapan? Ya, ada di waktu sekarang. Terus kalau misalnya kita bilang, saya sudah pergi ke Bali 2 minggu yang lalu. Berarti pekerjaannya di mana? Ya, ada di masa lalu. Nah, itu namanya tenses. Jadi tenses itu menjelaskan kapan suatu pekerjaan dilakukan, apakah di masa depan belum dikerjain, ataukah sekarang yang sedang dikerjain, atau kegiatan di masa lalu yang kita jelaskan di masa lalu gitu. Itu tenses. Nah, tenses itu kan kalau di Indonesia kita mempelajarinya ada 16 tenses. Nah, tenses yang pertama banget ini adalah simple present, dan tenses yang kedua adalah simple past tense. Sederhana, kalau simple present tense itu adalah kegiatan rutin atau daily activities atau daily routine. Jadi kalau simple present tense itu kegiatan sehari-hari yang diulang-ulang. Contohnya seperti saya mandi setiap pagi. Berarti setiap pagi hari kalian mandi kan, mengulang-ulang kegiatannya. Nah, itu simple present tense. Jadi kegiatan yang selalu kita ulang-ulangi. Mau itu setiap hari, mau itu seminggu sekali. Misalnya ada contoh kalimat, saya makan obat setiap hari Rabu. Nah, tapi kan setiap hari Rabu kita ulang-ulang kegiatannya. Itu termasuk rutin juga, masuknya ke simple present tense. Atau kalau tidak, kegiatan rutin adalah general truth. General truth itu kebenaran umum. Kebenaran umum itu contohnya, matahari terbit dari arah timur. Nah, kalau kalimat-kalimat seperti itu dia menggunakan simple present tense, di mana simple present tense itu menggunakan verb ke satu. Kan jadi rumusnya subject plus verb ke satu yang ditambahkan s atau is. Jadi verb ke satu tahu ya, yang kelas 9 sudah ibu tugaskan kemarin, yang membentuk tacan, yang kemarin ibu suruh membentuk menulis verb ke satu, verb kedua, verb ketiga. Nah, kalau simple present tense itu menggunakan verb ke satu, jadi verb basic yang belum ditambahin apa-apa, yang belum ditambahin ing atau ed, tapi ditambahin s atau is. Contohnya, she studies English. Dia belajar bahasa Inggris. Misalnya, every Wednesday, setiap hari Rabu. Nah, jadi kan ini kegiatannya diulang-ulang. Setiap hari Rabu dia belajar bahasa Inggris. Makanya ini menggunakan simple present tense, menggunakan verb ke satu. Ini time signal. Time signal itu ciri waktu. Ini bisa ada atau kalau di simple present tense boleh ada, boleh tidak. Jadi time signal itu ciri waktunya. Misalnya every day, setiap hari, atau always, selalu. Contohnya, she studies English every Wednesday. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari Rabu. Nah, ada kata every di sini. Ini adalah ciri waktu. Ciri waktu yang ada di simple present tense. Jadi kalau ada kata every Wednesday itu tidak akan ada di tenses yang lain, cuma ada di simple present tense aja gitu. Nah, ini penjelasan yang s ditambahkan s itu tergantung subjek ya. Kalau subjeknya orang tunggal, kalau subjeknya singular, pokoknya singular itu siapa aja. She, he, it, dan orang satu, misalnya Andrea, satu orang kan namanya. Nah, kalau subjeknya singular berarti verbnya harus ditambahkan s atau is. Contohnya yang ini, she studies. Dia belajar. Subjeknya kan she itu kan satu orang. Nah, verbnya ditambahkan is. Kan verb awalnya apa? Study. Nah, verb awalnya ini kan study. Tapi karena subjeknya she, subjeknya singular, jadi verbnya ditambahkan is. She studies English every Wednesday. Beda kalau subjeknya they. They kan banyak kan ya, bukan singular. Jadi verbnya pakai yang verb original. They throw the ball. Mereka membuang bola atau melempar bola. Nah, throw-nya ini tidak ditambahkan s di belakang, tidak, karena subjeknya
lebih dari satu. Nah gitu, itu simple present tense, gampang. Tenses yang paling gampang, tenses yang menggunakan verb ke satu, throw, studies kan. Kalau misalnya bukan verb ke satu, berarti dia menggunakan verb kedua, misalnya throwed, gitu kan. Nah kalau simple present tense dia menggunakan verb ke satu gitu. Itu simple present tense. Nah, sekarang kita pindah ke simple past tense. Kalau simple past tense itu tenses yang isinya menjelaskan pekerjaan atau kegiatan di masa lalu yang sudah selesai. Misalnya seperti tadi yang ibu contohkan, kalian menceritakan ke teman kalian, hey kemarin saya beli bakso di Mas Joko misalnya. Kan kegiatannya kemarin ya, kemarin saya sudah beli bakso. Kegiatannya di masa lalu, kegiatannya sudah kalian selesai lakukan di masa lalu. Itu simple past tense. Nah, kalau simple past tense dia menggunakan verb kedua, beda dengan simple present tense kan. Kalau simple present tense dia menggunakan verb ke satu. Kalau simple past tense dia menggunakan verb kedua. Ibu ingatkan lagi ini tugas tabel kemarin, ada verb ke satu, ada verb kedua, ada verb ketiga. Kalau passive voice pakai verb ketiga, kalau simple past tense dia pakai verb kedua itu. Contohnya, she studied English. Nah, kan kalau di sini studies pakai is verb ke satu, kalau di sini pakai verb kedua. Studied belakangnya ada ed-nya karena yang regular. She studied English yesterday misalnya. Dia belajar bahasa Inggris kemarin. Nah, beda kan, ini menggunakan verb kedua. Kalau ini menggunakan verb ke satu, studies. Kalau ini menggunakan verb kedua, study. Gitu. Contoh yang kedua, they threw the ball. Kalau yang ini throw kan verb kedua dari throw. Ingat kan di tugas tabel kemarin, throw verb keduanya throw, kalau threw kalau verb ketiganya thrown kalau nggak salah gitu. They threw the ball. Mereka telah melempar bola misalnya last week, minggu lalu gitu. Jadi begitu perbedaannya simple present sama simple past tense. Sederhana dibedakannya dari bentuk verbnya. Kalau simple present tense menggunakan verb ke satu, studies, throw. Kalau simple past tense menggunakan verb kedua, studied, threw gitu. Dan fungsinya berbeda. Kalau simple present tense menjelaskan kegiatan yang rutin dilakukan diulang-ulang. Kalau simple past tense kegiatan yang sudah berlalu di masa lalu, begitu ya. Oke, begitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan bertanya kalau ada yang tidak paham. Thank you.